Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa du'a ilal khair wa dalalata alal huda wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati wa rasuli. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran seni budaya, dan saya harapkan kepada kalian tentunya senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita, memelihara kesehatan kita di saat situasi masih pada saat COVID-19 belum usai. Tentunya harapan saya senantiasa semangat untuk belajar di kelas 7 Madrasah Sanawiyah di semester kedua. Doa saya selaku seorang guru senantiasa mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan senantiasa tentunya berhasil untuk masa depan kalian yang cemerlang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan pada pelajaran kali ini, yaitu di bab ketiga halaman 34. Di situ ada judul level dan pola lantai pada gerak tari. Jadi ada level, ada pola lantai dalam gerak tari. Level ini menunjukkan tinggi rendah ya dalam gerakan-gerakan tarian. Kita mungkin akan pelajari ini. Kenapa? Karena level dalam tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari ini akan membuat sebuah desain. Desainnya itu apa? Pola atas dan bawah. Nah, ketika pemain desain ini akan disertakan dalam penari, maka akan kelihatan indah. Gerakan tarian ini akan bersifat dinamis ya, sehingga tidak monoton dan enak untuk kita saksikan sebagai sebuah karya seni tari yang tentunya menghasilkan sesuatu yang indah dalam gerakan tarian. Nah, di setiap Nusantara, gerakan-gerakan tarian Nusantara itu hampir terbentuk, bukan hanya di Nusantara, bahkan belahan dunia itu dalam pola lantai, level-level tarian ini kita ada dalam gerakan tari. Nah, sekarang kita bahas pengertian level dalam gerakan tari. Apa yang dimaksud dengan level? Level dalam gerakan tari itu adalah tinggi rendahnya gerakan tari yang dilakukan. Jadi sekali lagi, level dalam gerakan tari itu adalah tinggi rendahnya gerakan tari yang dilakukan. Gerakan tari berdasarkan level ini memiliki 3 elemen, 3 bagian dalam gerakan tari. Pertama ada level rendah, kemudian ada level sedang, dan yang ketiga tentunya rendah, sedang, yang ketiga adalah tinggi. Nah, ketiga level ini anak-anakku sekalian yang berbahagia ya, adalah satu kesatuan yang utuh sehingga memberikan kesan dinamis pada tarian. Artinya dalam sebuah hasil karya seni tidak melulu level tinggi ya, tetapi kadang-kadang dimainkan ada level tinggi, ada level rendah, ada level sedang, atau diputar-putar balik sehingga menghasilkan satu gerakan yang kesannya dinamis pada tari. Penggunaan level pada gerak tari ini berhubungan erat dengan ruang. Ruang itu adalah di mana seorang penari melakukan gerakan tari, itulah yang disebut ruang. Kalau bahasa sederhananya itu disebut mungkin panggung ya. Jadi berkaitan dengan ruang dalam gerakan tari. Bukan hanya ruang, waktu juga. Jadi ruang, waktu, kemudian juga tenaga dalam gerakan tari. Nah, gerakan level rendah ini dilakukan hampir menyentuh lantai. Bisa jadi dia berbaring atau dia duduk ya, pokoknya menyentuh lantai. Sedangkan gerak level sedang ini dilakukan biasanya dengan sejajar dengan tubuh.
Dan level yang tinggi dilakukan sebatas kemampuan seorang penari melakukan gerak vertikal. Bisa dia berdiri atau berjinjit atau juga dia melompat ya pada gerakan-gerakan tari. Nah, level gerakan tari yang dilakukan oleh sekelompok penari ini dapat membentuk juga desain bawah dan atas. Desain ini dapat melakukan gerakan yang menjadi dinamis dalam gerakan tari ya. Dan gerakan tari ini penari berada pada level tertinggi membentuk sudut tari. Nah itu ya. Jadi ada pola, ada gerak, ada tenaga. Nah, saya katakan tadi anak-anakku sekalian yang berbahagia bahwa level itu terbagi kepada 3 dalam gerakan tari. Ada level tinggi, level sedang, level rendah. Sebenarnya ini sudah dibahas tadi sekilas oleh saya. Namun kita bahas sekarang. Apa yang dimaksud dengan level tinggi? Level tinggi pada gerakan tari sering dilakukan umumnya, contoh sederhana, pada tari tari balet ya, tari tradisi balet. Tari balet itu berasal dari mana tuh ya? Nah, pada tradisi balet biasanya penari balet ini sering melakukan gerakan-gerakan pada level tinggi dengan berjinjit bahkan melayang. Untuk dapat melakukan melayang diperlukan teknik gerak dengan benar yang dilakukan oleh penari. Level tinggi ini juga dapat dijumpai pada tari-tari tradisional Nusantara. Jadi bangsa kita juga ya, kekayaan budayanya itu ada yang melakukan gerakan-gerakan level tinggi. Misalnya tarian perang ya, dari suku Dayak, atau biasanya salah seorang dari penari dia melompat, kemudian memberi kesan dinamis dan penuh dengan kekuatan. Oh, dia melompat set gitu kan. Kesannya dinamis dan penuh kekuatan. Artinya apa? Kekuatannya luar biasa. Namanya juga tari perang ya, menunjukkan keperkasaan. Tarian dengan tema perang di setiap suku itu memiliki kemiripan level tinggi. Ya, Dayak, kemudian Papua juga itu ada tari perangnya. Nah, level tinggi ini perlu anak-anakku sekalian ingat, ini berfungsi juga untuk menunjukkan antara 2 peran yang berbeda. Nah, itu. Kemudian yang kedua, level sedang. Level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Ya, level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Jadi sebenarnya hampir semua di Nusantara ini melakukan gerakan tari levelnya sedang karena dia berdiri secara lurus di atas pentas. Gerakan yang dilakukan ya memiliki kesan maskulinitas. Karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria. Properti dengan menggunakan tongkat sering dijumpai pada gerak tari Jawa atau Sunda atau Kalimantan dan Papua, bahkan daerah-daerah lain juga ada. Ya, tongkat bisa berupa misalnya tombak atau sejenisnya, atau toya bukan tayo ya, pada toya ya, biasanya pada tari peperangan. Gerak level sedang juga ditunjukkan misalnya pada semua penari yang melakukan gerakan rampak dengan badan agak condong. Ya pokoknya gerakan-gerakan yang berdiri seperti badan itu termasuk kategori contoh daripada level sedang. Kemudian yang ketiga adalah level rendah. Bagaimana level rendah itu? Biasanya berguling, penari berguling dari satu tempat ke tempat lain dalam ruang pentas tari. Terus bergerak mereka tanpa lelah. Gerakan berguling ini biasanya dilakukan dalam tari disebut namanya level rendah ya. Ketinggian minimal itu dicapai penari adalah pada saat dia rebah di lantai. Jadi berguling rebah di lantai itulah level rendah contohnya.
Ketika melakukan gerak ada tingkat tinggi maupun rendah seperti kadang berdiri, duduk, lompat, tinggi, rendah dan lain sebagainya. Nah, yang berguling ini termasuk kategori contoh dari gerakan penari yang menunjukkan level rendah. Nah, di beberapa daerah ini kita lihat di halaman 36 ada tabel yang menunjukkan daerah-daerah Nusantara yang memiliki jenis-jenis tarian dan menunjukkan level-levelnya. Di halaman 36 silakan kalian lihat. Misalnya tari sedati. Tari sedati itu berasal dari mana? Dari Aceh. Nah, dia levelnya level tinggi. Kemudian tari saman. Tari saman juga dari mana? Dari Aceh. Itu levelnya adalah level rendah karena duduk kadang berjungkuk gitu ya, seperti tengkurap ya, itu levelnya. Kemudian tari piring. Tari piring ini dari mana? Dari Sumatera Barat. Dia levelnya level sedang. Kemudian ada lagi tari payung. Payung juga dari mana? Dari Sumatera Barat. Dia levelnya level sedang. Coba kalian lihat sajalah contoh bagaimana level sedang dalam tari payung dan tari piring. Silakan buka kalian dengan judul link YouTube, maka akan ditunjukkan bagaimana level sedang pada tari payung dan tari piring. Kemudian ada tari serampang 12. Unik nih. Nama tariannya serampang 12. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Levelnya tinggi ya. Kemudian ada tari bidadari Teminak Anang, itu dari Bengkulu. Itu levelnya juga level tinggi. Jadi ada 23 tabel ini yang menunjukkan level-level dalam gerakan tari. Kalau kamu penasaran, coba dibuka di link YouTube ini bagaimana gerakan-gerakan tari. Nah, itulah anak-anakku sekalian level dalam gerakan tari. Nanti kita akan lanjutkan pada pola lantai. Nah, untuk tugas kali ini di halaman 37 itu ada 5 soal. Silakan dikerjakan oleh kalian di kertas lembar ya. Nanti seperti biasa tugas yang saya berikan itu dikumpulkan di awal bulan ketika misalnya orang tua kamu atau kamu sendiri menyerahkan ke sekolah sebagai sebuah tugas. Kumpulkan nanti dari tanggal-tanggal yang sudah saya perintahkan untuk tugas-tugas itu. Tugas ini halaman 37 ya. Pertama, pertanyaannya sebutkan 5 seni tari daerah dengan level gerak tinggi. Mudah kan? Ya, itu sudah ada di label, tinggal memindahkan. Tulis pertanyaan dan jawaban. Kemudian kedua, jelaskan lentang level gerak pada tari. Nah, bagaimana lentang level gerak pada tari? Ya, kalau tidak ada usaha ya, jangan jangan cicing wae ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang desain atas dan desain bawah? Itu sudah kita bahas tadi. Kemudian yang keempat, sebutkan 5 macam gerak pada tari yang menunjukkan level rendah. Dan yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang level sedang pada gerak tari? Tulis soalnya dan jawabannya di kertas lembar, kemudian dikumpulkan di awal bulan. Itulah pembahasan kita, singkat, sederhana, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi awal kita untuk memperdalam wawasan kita tentang tari sebagai sebuah kekayaan budaya bangsa kita, dan kita sebagai generasi muda wajib mengetahui bagaimana kekayaan budaya, salah satunya tari di Nusantara ini dalam level dan gerak tari. Terima kasih atas segala perhatian. Tentunya sampai berjumpa dan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like-nya buat saya sebagai tanda kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.